Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Semoga kita tetap kuat dan semoga kita tetap dalam menjalankan aktivitas kita ini bersama dengan Tuhan. Tentu kita tadi pagi sudah berdoa dan membaca firman Allah. Tapi pagi ini saya ingin membagikan sesuatu bagi kita, yaitu tentang Daniel, yang dimana katakan tema kita pada saat pagi hari ini adalah mengubah tragedi menjadi kemenangan. Ya, saya ulang, mengubah tragedi menjadi kemenangan. Kalau kita mau mengubah tragedi menjadi kemenangan, ada 3 hal yang harus kita miliki. Ya, yang pertama itu, sebelumnya saya bacakan dulu firman Allah di pagi hari ini dalam Daniel 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi pembacaan kita sebenarnya sangat panjang sampai ayat 29. Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-1 sampai 6 saja. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap dalam hal pemerintah. Mereka tidak mendapatkan alasan apapun atas suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atas sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat suatu suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Puji nama Tuhan. Tadi saya katakan 3 hal yang kita perlu punyai dalam kehidupan kita kalau kita ingin mengubah tragedi menjadi kemenangan. Yang pertama, Daniel orangnya menjadi pelaku firman Allah. Jadi, mau saya katakan, jadilah pelaku firman Allah. Orang yang melakukan firman Allah, orang yang menjadi pelaku firman Allah, apa yang dikatakan firman Allah untuk setia dalam pekerjaan, dia akan setia. Kalau dikatakan rajin oleh firman Allah, dia akan rajin. Dan apapun yang dikatakan oleh firman Allah, Daniel lakukan. Daniel tidak korupsi. Alkitab katakan jangan menginginkan boleh, apalagi mengambil. Jadi kita lihat tadi bagaimana para pejabat tinggi negara, para wakil-wakil raja mempunyai maksud yang jahat, ya. Itu istilahnya kalau di Indonesia ini kejahatan ya berjamaah, ya. Jadi dari satu orang berbagi satu dengan yang lain. Korupsi, kalau korupsi tidak bersama akan mudah ditangkap. Kalau korupsi bersama akan sulit ditangkap. Dan Daniel telah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman Allah. Sehingga dengan menjadi pelaku firman Allah, dia tidak melakukan apa yang bertentangan dengan hukum, undang-undang, dan peraturan. Dan yang terlebih kita tahu bahwa Tuhan adalah, Daniel adalah
seorang yang mencintai firman Allah dan dia mengaplikasikan dalam hidupnya sehingga dia disebut menjadi pelaku firman Allah. Yang kedua, kalau kita mau mengubah tragedi menjadi kemenangan, kita tahu bahwa bagaimana Louis Braille di usia yang ke-9 tahun, ya ayahnya mengajari dia dengan sebuah keahlian yang akan diajarkan turun-temurun pada waktu itu, yaitu untuk membuat sepatu dan berbagai alat-alat lainnya. Dan naas, alat yang sangat tajam itu jatuh ke mata Louis Braille di usia 9 tahun, dan pada akhirnya dia buta. Satu yang kena tetapi dua-dua matanya menjadi buta. Lalu ayahnya menyekolahkan dia di sekolah tunanetra, dan dia melihat balok-balok huruf-huruf itu yang sangat dengan menjama itu, bagi dia merasa kesukaran. Dengan alat yang menusuk matanya itu, dia buatlah huruf yang dinamakan, yang kita tahu sekarang, huruf Braille, di mana mempermudah orang-orang tunanetra untuk bisa membaca hanya dengan menyentuh dengan jarinya. Sehingga apa yang dialami Louis Braille tidak membuat dia putus asa, tapi justru dengan keadaan yang seperti itu, dia menjadi terkenal dan tersohor oleh karena bisa menolong banyak orang, dan karyanya tidak akan pernah dilupakan bagi sahabat-sahabat kita, rekan-rekan yang kekasih kita, orang-orang yang tunanetra. Jadi itu luar biasa. Braille mengubah tragedi itu menjadi kemenangan. Jadi yang kedua yang saya akan tekankan adalah bahwa Daniel adalah seorang pendoa, a man of prayer. Jadi dia adalah seorang pendoa. Jadi kalau kita mengalami tragedi, mengalami masalah, kita menyampaikannya kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertindak. Ketika seorang berdoa dengan sungguh kepada Allah, dia mempercayai kemampuan Allah yang supranatural itu, kemampuan Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, mampu mengubah situasinya, mengubah kondisinya dengan apa yang diharapkan di dalam doa tersebut. Yakin dan percayalah bahwa doamu tidak akan pernah sia-sia. Yakin dan percayalah bahwa doamu akan dijawab oleh Tuhan, sebab Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalanmu. Berdoalah dengan iman, berdoalah dengan percaya kepada Dia, maka engkau akan menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan masalah atau tragedi yang engkau alami, yang pahit sekalipun, yang buruk sekalipun, mampu Tuhan ubah menjadi sebuah kemenangan bagi Anda ketika Anda mau berdoa. Jadi yang pertama tadi adalah pelaku firman Allah, lalu yang kedua adalah seorang pendoa, lalu yang ketiga adalah di mana kita bisa melihat rencana jahat yang begitu luar biasa dari para pejabat negeri, para wakil-wakil raja untuk mencelakakan Daniel. Dan betul, mereka mengatakan terpujilah dengan menyanjung-nyanjung raja, terpujilah raja, ya kami memberikan yang terbaik bagi raja, kami menghormati raja, dan kalau raja berkenan, buatlah sebuah peraturan di mana dalam 30 hari ini orang tidak boleh mempersembahkan sesuatu kepada dewa atau kepada Allah lain. Dan itu dimateraikan, ditandatangani oleh raja, dan raja pun akhirnya terjebak juga. Tetapi akhirnya setelah itu dikeluarkan, Daniel bukannya takut, tetapi justru dia tetap pulang ke rumah seperti kebiasaannya untuk berdoa kepada Allah di loteng atas rumahnya. Dan pada akhirnya dengan situasi kondisi inilah dia dijebak. Karena apa? Karena dari semua jabatan yang dia miliki, tidak ada satu hal yang cacat dalam hidupnya.
Dia tidak ingin kompromi melakukan hal-hal yang merugikan raja, yang merugikan pemerintahan, yang merugikan kerajaan. Dia tidak mau itu. Dan itu sebabnya karena dia tidak mau bekerja sama dengan para pejabat tinggi dan para wakil-wakil raja. Dan pada akhirnya dia dimasukkan kepada lubang singa. Raja tidak berdaya, Darius tidak berdaya. Dan dia harus melakukannya. Tapi ketika Darius ingin memasukkan dia, biarlah Allah yang kau sembah, Daniel, dialah yang akan melepaskan engkau. Dan dia dimasukkan ke dalam lubang singa. Dan kemudian apa yang terjadi? Singa tidak memakan dia pagi-pagi. Raja semalam-malaman tidak bisa tidur. Lalu kemudian juga dia tidak mau dihibur oleh dayang-dayangnya. Dia sangat susah, sangat gelisah. Tapi pada pagi-pagi dia bangun, lalu dia pergi ke pintu gua itu, lalu berkata dengan sayu-sayu, Daniel, apakah engkau masih hidup? Ya. Lalu Daniel menjawab dari, ya Tuanku Raja, aku masih hidup. Seorang malaikat telah mengatupkan mulut-mulut para singa ini, Tuanku Raja. Wah, Raja sangat senang, dipanggil semua orang-orangnya untuk membuka, lalu kemudian diperintahkan. Ingat, dengar. Alkitab mengatakan dengan jelas 120 menteri, 2 pejabat tinggi negara, dikatakan 120 wakil raja, 2 pejabat tinggi yang membawahi 120 ini tadi, yang tiga kan dengan Daniel itu. Lalu beserta anak istrinya dikatakan oleh firman Allah bahwa mereka dimasukkan ke dalam lubang singa itu. Belum lagi sampai ke dalam dasar, tubuh mereka telah dicabik-cabik oleh singa itu. Anda bisa bayangkan berapa banyak singa-singa yang ada di kandang itu. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daniel adalah bahwa Daniel percaya akan pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita mau mengubah tragedi menjadi kemenangan, kita harus percaya akan pemeliharaan Allah. Jangan karena kita mengalami tragedi begitu rupa, lalu kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah, atau bersungut-sungut, atau ngambek, dan lain sebagainya. Gak usah. Percayakan pemeliharaan Allah, maka engkau lihat kuasa Allah, engkau lihat kasihnya Allah. Maka firman Allah berkata, lihat dan nikmatilah kasih dan kuasa Allah. Dari pagi ini saya mau mengatakan, jadilah the doer, the words of the Lord. Jadilah a man of prayer, dan jadilah seorang percaya yang percaya akan pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita lakukan itu, saya yakin dan percaya kau akan menikmati kuasa dari Tuhan, dan engkau akan menikmati tragedimu akan diubah menjadi kemenanganmu yang sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dan berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. 3 hal ketika kami yang harus kami miliki ketika kami mau mengubah tragedi kami menjadi kemenangan. Yang pertama itu pendoa, pelaku firman Allah. Yang kedua itu pendoa. Yang ketiga itu percaya akan pemeliharaan Allah. Dan kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa mau menolong kami, orang yang hina-hina, orang yang berdosa. Tetapi ketika kami mengalami krisis dalam kehidupan kami menikmati persekutuan yang baik dengan Engkau. Dan kami bersyukur buat semua karya yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dan di bumi ini kami menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Di tempat yang akan datang pun akan kami nikmati kemuliaan yang abadi itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih
kami bersyukur, dan seluruh aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kegiatan kami di pagi ini sampai hari malam kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan menolong kami semuanya, dan para pemirsa juga diberkati oleh Tuhan. Apapun menjadi pergumulan mereka, Engkau tahu dan Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Selalulah bersama dengan Yesus dalam segala persoalanmu. Haleluya. Amin.